Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rencananya tadi masih mau menaiki buah puak ya. Jadi masih ada sisa karena dia bertahap-tahap kemarin buahnya itu. Jadi ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Tapi ternyata kita jong ya, jadi karena ada orang yang ya memanfaatkannya sebelum kita datang ke kebun, karena ini kebun kita sudah menjadi semak lagi ya, kebun durian ini. Tuh pohon duriannya tuh yang besar itu pohon duriannya diantaranya ya. Kemudian sana lagi, nah tuh tidak ada tanaman lain, paling kita tanam sayur-sayur yang sifatnya sesaat ya. Jadi nah ini juga coba teman-teman lihat tuh, ini dahan durian patah. Nah, jadi dia patah, nah rapuh dia. Jadi kalau seperti ini dia udah patah sendiri ya. Ini belum ada tanda-tanda untuk berbunga masih ya. Ini duriannya. Nah, tapi ada sesuatu yang ingin saya lihat ke hutan sana ya. Coba saya balik biar teman-teman lihat juga. Nah, jadi di hutan yang sana kelihatan ada sesuatu yang terang. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, saya penasaran, apa ada kayu yang tumbang atau ada yang melakukan penebangan. Ini jadi semak. Nah, kalau durian berbuah kembali kita tebas lagi seperti itu. Padahal ini kemarin saya bersihkan kan. Nih, nah, saya masuk hutan ya teman-teman. Masuk hutan. Kita lihat. Wis. Oh, ini masih ada kayu sisa yang saya sinsau kemarin. Mudahan nggak lapuk. Ini ya. Nah, ini ya, saya sinsau kemarin ya untuk bahan bikin dapur pondok. Ini masih ada gelondongannya. Apakah bisa dimanfaatkan sebelahnya atau enggak? Nah, saya pengen bawa teman-teman masuk ke hutan ya, lihat sesuatu, ada apa di hutan ini ya. Ini kok sepertinya ada yang terang. Biasanya kalau ada yang terang itu ada pohon yang tumbang. Nah, ini pohon manggis, tapi calon saya tebang nanti karena enggak pernah juga makan buahnya ya. Itu juga udah tinggi sekali dia, udah tua manggisnya. Lagi saya kecil dulu sering saya naik nih pohon manggis. Kayaknya di seberang sungai ya. Di seberang sungai sana yang ada yang tumbang atau roboh. Kita lihat-lihat, siapa tahu ada yang bisa dimanfaatkan di dalam hutan ini, di dalam bekas kebun karet dulunya, kebun karet. Ini rotan, bahasa kami uwe tuntu. Tuntu itu artinya tongkat. Tuh teman-teman, kalau di tempat kami sini nggak ada orang yang mengolah ini umbi teman-teman. Nih umbi, nih saya tunjukkan nih umbi. Kalau bahasa Jawanya itu kalau nggak salah kedaung, bahasa kami namanya gadung.
Ini umbi gadung. Nih nggak ada yang mengolah di sini. Banyak itu, ada beberapa tempat, 2 setidaknya di sini nih ya. Biasanya dibuat asaman untuk membekukan karet ya. Jadi dibuat menjadi asam gitu ya. Jadi airnya diambil untuk membekukan karet latek. Nih pohon karetnya yang sudah tua, saya bilang udah nggak sempurna lagi, sudah bengkok-bengkok seperti itu, rusak batangnya. Ini karena kelamaan tidak digarap lagi ya. Nah sisanya paling beberapa batang nih. Nah itu ada ya teman-teman, tapi ini bulan ini saya nggak lihat bulan. Ada, nah rumputnya ada 3 kecil-kecil. Saya tunjukkan untuk teman-teman yang mau saya ambil tadi ini. Nah ini namanya humbut jiwa. Tuh, tapi ujungnya sudah seperti itu ya. Kita ambil atau kita biarkan. Ini dapat 3 ya. Ini pohonnya seperti ini, dia bergerombol itu ya. Kita ambil saja ya teman-teman, lumayan untuk sayur. Nah, saya skip saja dulu ya. Ini peninggalan almarhum kakek saya. Ini hampir ratusan tahun usianya. Taruh saja di sini. Ini harus hati-hati kita ya teman-teman, karena durinya ini. Nah, dia durinya rapat. Harus hati-hati. Nah, kalau sudah dapat, tinggal kita buang durinya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita buang durinya supaya tidak menusuk ke badan kita. Nah, baru dapat 1. Nah, ini dapat 2. Nggak terlalu subur. Kalau dulu di sini besar dia.
Coba teman-teman lihat. Nah, ini durinya. Tuh, penuh kan? Ini kalau menusuk ke badan kan sakit ke tangan. Nah, kita dapat 3 teman-teman ya. Saya masih melihat ada yang naik jauh ke atas tuh, yang itu batangnya sampai ke atas sana teman-teman, tapi kita biarkan saja, tinggi sekali, susah mengambilnya. Nah, jadi kalau kebiasaan orang di sini ya, orang Dayak, kalau ngambil humbut, ini bahasa kami humbut ya, pucuk mudanya itu tergantung kepada musim. Kalau bulan purnama, nah dia besar humbutnya itu, atau pucuk mudanya itu dia besar. Tapi kalau musim bulan gelap, istilahnya bulan kalam bilang orang di sini, nah jadi dia itu umbutnya kecil, mengecil dia. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, pohon ini nanti kalau sudah saya mulai membersihkan sawit, ini akan saya proses ya. Ini saya sinso, saya mau jadikan untuk peralatan saya bekerja, tukang untuk bikin pondok, untuk bikin rumah. Paling enggak yang cepat ini saya mau ngecor lantai rumah. Jadi ya semi dak lah, di bawahnya pakai ulin, tapi itu mau saya gunakan kalau nggak beli nanti saya sinso sendiri. Saya yang jadi pikiran tuh menggotongnya teman-teman, agak lumayan menggotongnya. Jadi kalau di sini kalau nggak digotong ya, yang punya itu bukan kita ya. Kalau sempat tertinggal di pinggir jalan apalagi ya gitu ya, jadi orang bisa ngangkutnya. Dulu pernah sepupu saya itu saya suruh nyinso, nah ternyata satu red habis ya, seperti itulah ya. Nah, ini juga ada, ini saya manfaatkan, saya sinso sendiri nanti. Syukur alhamdulillahnya kita ini istilahnya kunci Inggris, serba boleh, mau nyinso juga boleh ya. Kita masih cari-cari ini, siapa tahu nemu lagi ya. Kalau di sini banyak bahasa kami wei ahas. Nah, ini daunnya, ini biasanya untuk bikin apa istilahnya, bikin lanjung. Nah, rotan yang ini ya, ahas tuh daunnya, saya lihat kan biasanya banyak ada semutnya. Jadi kalau kita gerakkan ini daunnya. Nah, ini saya tunjukkan, yang ini saya tunjukkan pakai ini ya, maaf ya teman. Nah, ini daunnya yang ini, wei ahas, bunyi tuh, dia ada apa istilahnya, ada itu semutnya di pohonnya atau di batang rotannya itu, dia membuat jalurnya ya. Jadi kalau kita gerakkan dia bunyi sres, bunyi ya gitu. Kalau digerakkan sres, bunyi semutnya. Jadi dia merasa terganggu, ada semacam informasi untuk teman-temannya, ada tanda gangguan. Seperti itu teman-teman.
Nah ini kalau dimakan ini cukup ya, dimakan berdua aja cukup. Saya masih penasaran apa yang terang tadi. Ini saya masih jalan di semak-semak. Kadang-kadang orang juga ngambil ke sini rotannya ya. Siapa aja bisa ngambil, namanya menjadi hutan kan. Dan nanti kalau sudah saya tanam jadi kebun, baru mungkin terawat. Kalau masih semak seperti ini, musiman kita memeliharanya. Kalau udah musim durian aja, itu yang musiman istilahnya. Nah ini loh teman-teman, ada sesuatu yang patah kelihatannya, entah di mana kok jadi kayak terang. Seperti terang, nggak ada kelihatan ada yang tumbang. Mungkin di seberang kali ya. Selain pohon karet nih, tuh patah, mati ya, mungkin kayak karet ini kali ya, tumbang sendiri. Itu tuh benar patah dia. Kita lihat dulu adakah yang selain itu teman-teman. Coba kita lihat ini pohon, bahasa kami pohon tarap. Itu kalau di sini buahnya untuk makanan monyet, jarang orang mengkonsumsinya. Tapi kalau di daerah Kalsel nih ya, jadi dibikin asinan di sayur, untuk sayur. Nah, ini teman-teman sungai. Nah, ini sungai, tapi karena airnya bisa keruh karena dari hulu, kadang air bah gitu ya, airnya jadi dangkal seperti ini sungainya. Sungai yang nyambung ke kebun kita itu ya, ini memang kebun kita. Nah ini tahu nggak teman-teman, ini ada bunganya satu. Ini namanya pohon limpasu. Limpasu bahasa kami kalampeso, atau ada juga yang bilangnya limpahung. Nah ini pohonnya ini kalau ada buahnya, itu buahnya di batang nih, bunganya kecut sekali ya. Buahnya seperti buah kapul atau puak yang saya naik kemarin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ternyata tidak ada ya selain yang di sana yang kemarin rencana mau saya tebang. Tidak ada yang tumbang ya atau roboh. Mungkin itu saja informasi dari saya hari ini ya. Masuk ke dalam hutan, kita ngambil ini di sayur, tapi ini pahit ya teman-teman. Sama seperti kalau teman-teman makan daun pepaya ya ini. Tapi kalau pepaya itu kan pahitnya model lengket gitu. Kalau ini enggak teman-teman. Jadi kalau ini dimakan pahit, begitu kita minum air putih segar, langsung terasa air putih itu seperti terasa manis. Nah seiring itu pahitnya langsung hilang. Nah seperti itu teman-teman. Coba ini ada rebung tuh besar nih, tapi ini kalau kami bilang rabung balu. Kami nggak bisa makannya, nggak pernah konsumsi. Ini sebenarnya kadar kapurnya itu tinggi, jadi harus
Nah, sebenarnya bisa saja, namanya tumbuhan kan. Nah, jadi harus dianu dulu, direbus buang sehingga zat kapurnya itu hilang. Jadi kalau orang tua dulu itu kalau makan rebung itu katanya cepat buta. Ya memang setelah dianalisa kan zat kapurnya itu tinggi, jadi panas, sehingga kalau makan rebung itu pasti kita lebih banyak, mata ini lebih banyak memproduksi apa istilahnya, tai mata ya. Karena panas pengaruh kapur, zat kapur itu jadi panas ya. Nah, jadi itu teman-teman, ini kita aprek-aprekan saja ya. Kebetulan saya nemu ini tadi. Tujuan saya semula ingin melihat seperti ada yang tumbang, ternyata tidak ada yang tumbang. Kita lihat saja di hutan ini ya. Atau karena saya potong-potong ya, akar-akar itu ya, akar-akar yang bergantungan karena mengganggu pohon, saya potong. Mungkin dia juga karena lapuk akhirnya rontok. Bisa juga seperti itu. Nah, oh ini rupanya yang bikin terang itu. Nah, benar teman. Ini, nah ini tuh. Baru tahu ternyata pohon karet yang nempel di pohon kecapi itu ya, atau buah ketapi itu kan, buahnya sering dimakan monyet, nongkrong di situ. Ini yang patah, ini yang bikin terang, penglihatan kita menjadi terang. Oh, baru tahu. Awas, mau jatuh. Ini rupanya mati. Nah, seperti itu teman-teman, pohon karetnya mati sendiri. Nah, tuh teman-teman, kalau mau lihat di sini juga ada buah kapul tuh, tapi ya paling monyet kalau di hutan gini ya. Ini bekas orang ini biasanya. Nah tuh monyet apa kapul apa lui, tapi di empat tupai itu ya. Tinggal yang tersisa adalah apa, kita lihat, tersisa kulitnya. Puak apa lui, kan ada lagi yang satunya lui, dia kecil-kecil kalau lui itu. Aduh, maaf ya teman-teman, nih goyang-goyang, maklum kita nggak menggunakan alat yang kita gunakan. Oh ya benar teman-teman, kapul juga. Nah seperti ini teman-teman, tuh tapi habis ya, habis tuh, bayangkan teman-teman. Nah kecil-kecil tuh. Tadinya istri saya bawa lanjung. Taunya ya maklum sajalah, yang namanya kita nggak nungguin, cuman ya kita tahu aja bekasnya ya, cuman maunya ngomong. Nah ini ya, ini kecil-kecil teman-teman. Kalau yang di sana itu dia agak besar. Coba kita icip dulu, bismillah. Ini lumayan rasanya. Memang kecil-kecil. Masih mentah. Ini kalau yang di sini monyet kayaknya.
monyet tupai mentah nih. Keras teman-teman kalau dia mentah. Tuh. Keras. Kalau dia matang itu langsung terbuka. Tapi yang di sini lebih manis sebenarnya daripada yang di sana. Di sana agak kecut. Ini mentah aja manis. Itu ya teman-teman. Nah ini saya nemu. Habis pada bolong semua tuh. Sana ada buahnya tapi bolong-bolong. Malas kita naiknya ya teman-teman. Kita lihat aja dulu. Lihat. Ini namanya buah puak. Buah puak atau buah kapul. Tuh dimakan monyet, dimakan tupai. Banyak sebenarnya di kebun ini ya buah-buahan. Jadi saya nanti kalau saya nebas yang buahnya saya tinggal. Yang khusus buah, kalau kayu biasa itu saya potong ya. Nah itu ya informasinya. Dan ini nanti kalau sudah musim durian kembali saya melakukan penebasan. Kalau kita bawa dapat sayur. Nah, ya dapat sayur umbut jiwa. Kalau yang di sini habis sudah. Kalau kurang kena pencahayaan susah juga kita nanam kayak di sini nih, terlalu teduh. Jadi ini bekas kemarin ya, pas ada buah durian sedikit itu sempatin nanam pare. Tapi ya lumayan kita makannya. Nah itu juga berbunga, tapi biasanya nggak sempat kita makannya ya. Tuh apa namanya, buah lei, pepaken bilang kami sini. Tuh berbunga. Langsat kemarin juga berbuah tapi nggak sempat juga. Begitu dia kuning sedikit langsung diembat sama monyet. Oke ya teman-teman, jadi bolong. Demikian informasinya hari ini, dan ini kita dapat 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Desa Merajut Asa.